Halo dan selamat datang ke Bali. Kita lanjut lagi nih, ngupas buku The Art of Decision Making. Kali ini kita masuk bab 4, judulnya Menembus Cermin atau Through the Looking Glass. Kalau bab sebelumnya kita udah bahas soal ketakutan-ketakutan gitu ya. Nah, bab ini ngajak kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, seringkali keraguan kita pas mau mutusin sesuatu itu katanya sih cerminan dari kekhawatiran yang lebih dalam lagi di diri kita. Nah, misi kita sekarang nih, ngebongkar 2 keterampilan kunci yang dibahas di bab ini. Biar bisa bantu Anda navigasi lah di dunia keputusan yang kadang rumit ini. Iya, persis banget. Setelah kemarin kita paham soal mekanisme pertahanan diri, ketakutan, nah bab 4 ini kayak ngasih kita toolkitnya gitu ya. Ada 2 hal penting nih yang mau kita asah bareng. Pertama, gimana caranya ngelola risiko secara efektif. Jadi bukan lari ya. Terus yang kedua, gimana mencapai semacam keterlepasan atau detachment, biar bisa mikir lebih jernih. Udah siap nih kita buat ngelatih otot keputusan? Siap dong. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, mengelola risiko. Ini kan sering salah kaprah ya, dikira harus hindarin risiko sama sekali. Padahal bukan gitu ya intinya. Justru kebalikannya. Mengelola risiko itu butuh kombinasi 2 hal. Kesadaran sama keberanian. Sadar itu artinya kita benar-benar tahu apa sih taruhannya, potensi untungnya apa, terus peluangnya gimana. Nah, kalau berani, itu soal mental kita. Siap nggak hadapi kemungkinan gagal. Bahkan mungkin menikmati tantangannya gitu. Nah, pas risiko udah ketahuan nih, ada 4 respon dasar yang bisa kita pilih. Pertama, ya menerima atau accept. Ini biasanya kalau udah diusahain diminimalisir, atau ya risikonya emang kecil. Kedua, mengurangi atau reduce. Ya ini kita aktif nurunin kemungkinan atau dampak negatifnya. Ketiga, mengalihkan atau transfer. Ini kayak melibatkan pihak lain, misalnya asuransi atau cari partner buat nanggung risiko bareng. Terakhir, menghindari atau avoid. Ya ini pilihan paling aman, cari jalan lain atau diam aja. Pertahanin status quo, biasanya kalau risikonya kegedean. Oke. Jadi ada 4 pilihan ya. Milihnya berarti tergantung situasi dan tujuan kita juga ya. Betul. Ini bukan cuma checklist, tapi soal strategi mana yang paling pas buat kondisi kita saat itu. Menarik banget. Terus soal keberanian tadi, ada kutipan bagus nih di buku ini. Belajar melepaskan kata kegagalan dari konotasi rasa malu adalah keterampilan kunci. Wah, ini dalam sih. Jadi ingat konsep NLP itu ya, nggak ada gagal, yang ada cuma umpan balik, feedback. Iya bener banget, perspektif kayak gitu ngebantu banget. Terus ada lagi nih yang praktis juga, penting punya rencana darurat, contingency plan lah istilahnya, buat skenario terburuk. Ini bukan pesimis ya, tapi siap sedia aja. Sama satu lagi, perjelas dari awal siapa pemilik risikonya. Biar jelas siapa yang mantau dan tanggung jawab. Oh ya, jangan lupa juga, kadang di balik risiko itu malah ada peluang loh, perlu jeli ngeliatnya. Waca di dalam diri nih. Keterampilan kedua, mencapai keterlepasan atau detachment. Nah ini nih, kedengarannya agak, gimana ya, abstrak gitu. Gimana caranya kita bisa ambil keputusan penting tanpa terlalu kebawa perasaan atau kepentingan pribadi gitu? Nah, ini dia tantangannya. Sering banget ada tarikan nih antara apa yang untung buat kita pribadi, misal buat karir gitu ya, sama apa yang terbaik buat tim, buat tujuan yang lebih besar. Kuncinya di mana? Di kesadaran diri. Harus super waspada sama motivasi-motivasi tersembunyi yang bisa ngebajak keputusan kita. Motivasi tersembunyi? Contohnya gimana tuh? Kayak apa ya? Ya, bisa macam-macam. Misalnya, bias yang kita nggak sadar kita punya. Atau preferensi pribadi. Misal nih, kita lebih seneng kerja sama si A karena nyambung aja orangnya. Padahal mungkin si B lebih kompeten buat tugas itu. Nah, itu kan. Atau ya kepentingan pribadi yang terselubung. Yang kadang kita sendiri pun nggak ngakuin gitu. Wow, oke. Jadi butuh jujur banget ya sama diri sendiri, itu maksudnya kejujuran diri yang radikal itu ya? Iya, persis. Radikal di sini maksudnya benar-benar jujur sampai ke akar-akarnya. Terus gimana caranya? Buku ini nyebutin soal menyelaraskan ich atau ego kita sehari-hari dengan self atau diri sejati kita. Ini konsepnya Jung ya. Jadi keputusan yang selfish itu artinya keputusan yang benar-benar otentik sesuai nilai-nilai terdalam kita. Bukan cuma dorongan ego sesaat aja. Jadi keterlepasan ini bukan berarti jadi dingin atau cuek gitu ya, bukan nggak peduli sama sekali. Bukan.
Sama sekali bukan itu. Keterlepasan di sini itu lebih ke kemampuan buat ngelihat situasi, pilihan, hasil secara lebih objektif. Tanpa terlalu terdistorsi sama emosi yang lagi meluap, atau ketakutan, atau keinginan ego semata. Jadi kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Jadi ini tentang bertindak otentik sesuai nilai kita, tapi tetap mikirin dampaknya ke orang lain juga gitu ya, ke semua pemangku kepentingan. Tepat sekali. Pertimbangkan dampaknya ke semua pihak, terus belajar juga dari kesalahan masa lalu. Itu bagian penting dari proses ini. Keterlepasan itu bantu kita dapat jarak pandang yang pas, jadi keputusannya lebih bijak, lebih sustain jangka panjangnya. Kalau enggak, ya ego gampang banget ngambil alih. Oke, jadi clear banget ya sekarang. Dua keterampilan ini mengelola resiko dengan sadar dan berani, plus mencapai keterlepasan, biar pikiran jernih, ini kayak dua pilar penting ya buat kita bisa keluar dari keraguan dan ambil keputusan yang lebih baik. Bukan soal ngilangin resiko atau emosi, tapi gimana kita ngeresponsnya ya. Iya, betul banget. Dan keduanya ini saling melengkapi loh. Mengelola resiko itu ngasih kita keberanian buat maju, ya kan? Nah, sementara keterlepasan itu ngasih kita kejernihan, kayak kompas internal gitu, buat milih arah yang benar-benar pas sama nilai diri kita yang otentik, self, bukan cuma maunya egoish aja. Nah, ini menarik banget buat direnungkan nih buat Anda di rumah. Gimana kalau mulai sekarang Anda coba lihat setiap risiko itu bukan sebagai ancaman menakutkan, tapi sebagai data atau umpan balik buat belajar. Dan setiap keterikatan emosi sama satu pilihan itu bukan kayak perintah mutlak, tapi cuma salah satu data internal aja yang bisa Anda amati dari jarak. Melatih dua otot ini, otot berani kelola risiko dan otot jernih lewat keterlepasan, wah kayaknya nggak cuma ngubah cara Anda mutusin sesuatu deh, tapi juga cara Anda bertumbuh hadapi hidup yang makin kompleks ini. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya ya.